Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sukses, selamat datang di podcast UKM LIKM. Hari ini kita akan ada topik pembahasan yang sangat menarik nih tentunya. Mungkin dari teman-teman sobat sukses udah ada yang pernah menjalankan suatu bisnis, tapi belum berlanjut karena kurangnya faktor yang mendukung gitu ya. Nah, di kalangan mahasiswa itu sendiri, udah nggak asing nih kita dengar sebenarnya. Bahwasanya kuliah sambil berbisnis, atau jadi mahasiswa tapi sambil berbisnis gitu. Dengan berbagai alasan mereka tuh memulai suatu bisnisnya. Kali ini di podcast UKM LIKM, kita kedatangan orang yang tepat nih untuk kita ajak ngobrol-ngobrol atau bicara bareng terkait kuliah sambil bisnis. Bareng aku tentunya Olga Bella Utama dan tamu spesial kita Kang Zian. Halo. Beliau ini merupakan seorang business owner dari Teh Tubruk. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Boleh nih Kang, ceritain ke teman-teman sobat sukses gimana Akang itu akhirnya memutuskan untuk memulai suatu bisnis, Kang. Nah, jadi awalnya itu saya pengen bisnis itu dikarenakan yang pertama orang tua saya kan sudah lama memegang perusahaan ini atau pabrik ini. Jadi saya sebagai anak, terus saya kan anak satu-satunya di keluarga laki-laki. Kalau misalkan yang nerusinya anak cewek, itu menurut aku kurang cocok ya. Karena emang perusahaan ini emang lumayan berat. Jadi mau tidak mau aku sebagai anaknya yang laki-laki yang pertama harus mau ngurusin ini perusahaan. Terus karena aku ingin memilih bisnis ini, karena kan aku tinggal nurusin aja, nggak memulai dari awal gitu. Kalau misalkan tinggal nurusin, otomatis ada dasarnya. Jadi intinya kita sebagai anaknya, itu sebagai penerusnya harus berani belajar dari sekarang. Karena kita itu belajar harus dari dasar dulu kan, Betul, harus dari awal dulu. Betul banget. Contohnya dalam pendidikan sekolah, kita kan nggak tiba-tiba langsung SMA atau Betul. kuliah, tapi kan kita TK dulu, terus SD, SMP, baru ke SMA, baru ke kuliah. Gitu. Ada prosesnya dulu berarti ya? Prosesnya dulu, nggak langsung melonjak langsung ke SMA. Jadi itu sih yang awal pertama aku pengen bisnis ini seperti itu. Oke, jadi mulai dari kesadaran bahwasanya aku ini adalah anak pertama gitu ya. Jadi pengenlah memulai suatu bisnis yang memang udah ada gitu ya. Luar biasa banget ya. Nah, dari cerita Akang tadi nih, ada nggak sih motivasi yang membuat Akang tuh selain dari pengen nerusin, ada nggak sih motivasi yang benar-benar buat Akang, wah kayaknya aku harus benar-benar mulai bisnis nih buat aku bisa improve diri aku nih supaya lebih baik ke depannya atau gimana gitu Kang? Ya. Kalau motivasi ada sih. Motivasi itu aku muncul dari diri sendiri, terus dari orang lain juga ada. Kalau motivasi dari diri sendiri, awalnya itu kan aku mondok ya di sebuah pesantren di SMP SMA. Waktu saya di pesantren, tepatnya pas saya lagi SMA, kebetulan alhamdulillahnya saya itu kan bisa dibilang udah dikasih kepercayaan sama guru saya untuk mengajar gitu. Nah, ternyata waktu aku mengajar itu digaji ya, itu dibayar sama guru aku itu. Pas aku mau bayar bulanan, tiba-tiba dipotong. Karena aku juga kaget ya, kenapa itu bisa dipotong, ternyata dari hasil aku mengajar gitu. Tapi intinya aku mengajar itu bukan karena pengen digaji gitu kan. Betul. Karena Allah aku pengen. Tapi itu juga kan bisa membantu biaya orang tua juga kan, buat bayar bulanan gitu. Nah itu sih motivasi dari diri sendirinya itu. Kalau misalkan dari jadi kan pas kita kuliah itu pengen punya penghasilan sendiri, pengen uang jajan tambahan. Buat apa? Buat nambah bayar UKT gitu. Bener banget. Bantuin orang tua. Jadi kan di kuliah ini kan aku bingung ya, udah gak ngajar lagi kayak SMA. Jadi satu-satunya cara mungkin membantu ngembangin
perusahaan bapakku ini seperti itu. Nah, terus kalau misalkan motivasi dari luarnya itu kan teman-teman aku banyak yang bilang kayak gini, Jan, lu mah enak banget, tinggal nerusin aja, udah ada pabriknya gitu. Wah, iya, iya. Kalau aku kan bingung gitu harus gimana, misalkan ya Betul, betul, betul. dari awal harus benar-benar perjuangan. Kalau kamu enggak, tinggal nerusin aja enak. Nah itu jadi juga kan dipikir-pikir sama aku, omongan teman-teman aku tuh emang benar gitu. Itu motivasi dari luarnya seperti itu. Menjadi nilai plus lah ya bagi Iya. Zian ya. Seperti itu. Oke. Sangat luar biasa banget berarti ya. Jadi bukan hanya dorongan dari dalam, tapi dari luarnya pun ada gitu ya. Iya. Zian tuh memandang suatu omongan teman Zian tuh sebagai hal yang positif gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari Zian mulai awal meneruskan bisnis orang tua nih, pasti kan nggak selalu berjalan mulus gitu ya. Iya. Ada tantangan-tantangan yang Zian alamin gitu ya. Boleh nih kasih tahu nih teman-teman sobat sukses, apa sih tantangan terbesar yang pernah Zian alamin gitu ya selama Zian ini meneruskan usaha yang diteruskan orang tuanya gitu. Iya. Tantangan pertama itu yang paling banget kerasa menurut aku itu kekuatan mental. Mental. Iya. Pasti. Apalagi kan aku jualannya itu langsung ke tempatnya langsung, gak PO gitu. Jadi kita datang ke rumah makan, nawarin gitu kan. Kalau misalkan nolak kan emang menyentuh banget gitu kan. Betul banget tuh. Terus bisa dibilang malu lah gitu ya. Benar banget pastinya ya. Iya. Terus tapi di sisi lain kalau misalkan rasa malu itu gak dihilangin, terus kita gak munculin rasa keberanian, mungkin otomatis gak bakal berjalan-jalan gitu kan. Benar banget. Itu sih tantangan utamanya. Terus ada juga yang bilang dari omongan-omongan orang lain, misalkan kayak diketawain lah, kayak misalkan apa gitulah, misalkan sok-sokan misalkan jadi pembisnis itu kan. Nah itu juga bisa dijadikan tantangan ya. Benar banget. Nah kita kan cuma punya dua tangan, jadi intinya tangan itu gunakan buat tutupin aja telinga kita, karena kalau misalkan kita menggunakan kekerasan tangan kita kepada orang yang bicara seperti itu, gak bakal ada ujungnya, yang ada tambah masalah seperti itu. Benar, setuju. Ya, terus sebagai tantangannya itu kan udah banyak yang bilang gitu. Nah, kita harus muncul motivasi dari orang-orang yang ngajak kita, sehingga kita pas kita mulai bisnis, tunjukkan kepada teman-teman kita yang sudah menertawakan kita gitu, langsung sukses gitu gimana gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Salah satu tantangannya itu ya adalah omongan dari eksternal gitu ya. Ya. Jadi Zian itu menjadikan omongan-omongan dari luar yang kurang mengenakan itu sebagai motivasi Zian gitu ya untuk menjadi lebih baik, dan Zian itu menggunakan tangan ini nggak perlu nih untuk menunjukin ke mereka, tapi Zian tuh hanya untuk menutupi apa omongan mereka gitu ya dari luar ya. Oke, luar biasa ya. Nah, Zian ini kan merupakan mahasiswa semester awal gitulah ya. Nah, gimana sih ya cara Zian itu, cara Akang ini ya, membagi ataupun memanage waktu itu antara waktu kuliah dan juga waktu berbisnis gitu kan? Karena kebanyakan mahasiswa kan nggak mau memulai suatu bisnis tuh alasannya karena takut akademiknya terganggu, takut jam kuliahnya terganggu. Nah, Zian sendiri yang udah memulai bisnis ini, gimana tuh cara membagi waktunya antara kuliah, antara bisnis ya? Jadi kalau aku sendiri ya, memanage waktu itu antara kuliah sama bisnis begini. Karena kan aku semester 1, jadi kan aku sebenarnya tugas gak terlalu banyak ya semester 1 mah, gak kayak semester 3 atau semester 5 itu mungkin udah banyak, udah si tugasnya tuh udah mungkin padat banget gitu. Benar banget. Nah, jadi aku ingin mumpung masih lowong, gunakan waktu sebaik mungkin seperti itu. Nah, cara memanage waktunya itu kan aku kuliah cuma 3 hari, yaitu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa aku sematkul, tapi Rabu, Kamis itu jadwalnya padat. Nah, mungkin di Rabu, Kamis itu kan karena padat jadwalnya, jadi aku nggak jualan atau nggak berbisnis, karena emang padat kan. Aku juga butuh istirahat itu. Betul banget. Nah, kalau Selasa kan emang sematkul, jadi habis matkul langsung
order ke rumah makan gitu, memulai bisnis seperti itu. Nah, kalau misalkan ada tugas nih dari kampus, khususnya tugas individu, jangan di nanti-nanti. Jadi harus disegerakan dulu, dikedepankan dulu. Biar apa? Biar tenang. Jikalau misalkan kita sudah beres tugas, sudah kan tidak ada pikiran-pikiran lagi. Benar. Kita bisa fokus ke bisnisnya. Nah, terus kalau misalkan tugas kelompok, kita dari awal dulu bagikan tugas-tugasnya dulu. Misalkan aku kebagian mencari materi, maka dari itu segera cepat mungkin untuk mencari materi itu gitu, seperti itu. Kalau misalkan tugas yang kelompok. Nah, karena aku juga hidup di pesantren, terus kan di pesantren juga eh, jadwalnya emang lumayan padat kan. Lumayan padat banget Ya ya. agak kayak di kosan. Kalau misalkan di kosan tuh bisa dibilang banyak luangnya. Terus aturan-aturan kosan itu kan gak seketat aturan pesantren. Betul. Nah, tapi untungnya di pesantren aku ini kan karena emang pesantren untuk mahasiswa, jadi si aturannya itu gak terlalu berat, gak terlalu ketat lah gitu. Nggak terlalu mengikat lah Iya, ya. gak terlalu mengikat. Nah, di pesantren itu kan ada waktu ngaji ya, 3 waktu, yaitu subuh, maghrib, isya. Nah, karena aku kan jualan atau bisnis, terus aku kan kuliah, jadi eh, sangat susah untuk misalkan ikut ngaji ke 3 waktu itu. Betul Jadi banget. aku bisa menyimpulkannya ya minimal sehari itu sekali ngaji itu, mau itu subuh, asar, isya seperti itu. Nah, biasanya aku di jadwal bisnis ya, mulai usaha itu, mulai ordernya itu dari jam habis zuhur sampai asar gitu. Jadi lihat kondisinya dulu. Yang pertama itu kan karena emang niatnya pengen tambah-tambah buat uang jajan. Jadi yang paling dikidapanin itu ya otomatis tugas kuliah dulu. Baru kedua ke bisnis seperti itu. Itu sih cara saya memanage waktu seperti itu. Oke, jadi cara Zian itu tuh memanage waktunya itu dengan skala prioritas bisa Iya. dibilang ya Kang ya. Jadi dia tuh menggunakan skala prioritas, membagi skala yang memang harus diprioritaskan lebih dulu seperti akademiknya tadi. Karena memang kalau kuliah itu nggak full seminggu ya. Iya. Gitu ya. Jadi dia membagi dengan mana nih yang paling penting, mana yang memang harus untuk dijalankan lebih dulu gitu ya. Kayak tadi itu akademiknya, baru ketika memang tugasnya udah beres, akademiknya udah beres, baru ke bisnis gitu ya. Tapi Zian juga nggak melupakan akhiratnya gitu ya. Beliau juga menyempatkan ngaji di sela-sela kelelahan dia akademiknya, bisnisnya gitu ya. Dengan aktivitas-aktivitas yang melelahkan tapi dia masih menyempatkan ngaji. Luar biasa banget berarti ya. Saya mau menambahkan sedikit. Boleh. Nah, jadi gini, kita kan manusia ya. Pasti kita itu tidak boleh fokusnya ke satu tempat aja atau ke satu pandangan aja. Misalkan kita fokusnya ke dunia aja, nggak boleh. Atau misalkan kita fokusnya ke akhirat aja. Kita kan mulai bisnis, kuliah, terus ngaji gitu kan, harus ada ikhtiarnya. Misalkan kita bisnis, jualan, harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu kan berdoa ya. Betul banget. Nah, terus ada yang bilang kan, orang yang berikhtiar atau bekerja tapi dia gak berdoa, itu bisa dibilang orang yang sombong. Terus kalau misalkan dia itu suka berdoa tapi dia gak mau berikhtiar, itu bisa dibilang orang yang malas seperti itu. Nah, jadi kedua poin itu antara berdoa dan ikhtiar bagi bisnis itu sangat penting. Hal itu seperti itu. Jadi perlu diseimbangkan gitu ya antara dunianya dengan akhiratnya gitu ya. Jadi nggak boleh berat sebelah nih ketika udah fokus sama bisnis dunia terus tuh nggak boleh gitu ya. Boleh. Harus ada yang namanya akhiratnya juga agar seimbang gitu Ya. kehidupannya gitu ya. Oke. Oke, lanjut ya Kang. Ya, belum. Nah, selanjutnya nih ini mungkin keresahan dari banyaknya mahasiswa juga gitu ya yang ingin memulai suatu bisnis gitu ya. Nah, gimana sih cara Akang itu tuh eh, menghadapi gitu ya tantangan-tantangan ataupun tekanan di kuliahan gitu ya. Kayak misalnya tantangan dari eksternal gitu ya. Kayak teman-teman Akang ini kan nggak semuanya support gitu ya. Kayak apa sih kamu ini masih jadi mahasiswa so-soan mau buka bisnis gitu ya. Mungkin dari internalnya pun ada gitu ya. Nah, gimana sih tuh cara Akang tuh mengatasi ketakutan gitu ya, yang padahal Akang pun tahu gitu resikonya ketika kita mulai bisnis, ketakutan bangkrut, resikonya nggak ada yang beli dan lain hal sebagainya gitu ya. Nah, gimana tuh cara Akang tuh menghadapi tekanan
dari luar gitu. Yang padahal Akang nih memang belum terlalu expert lah di bidang bisnis ya, karena masih semester awal tadi ya. seperti itu. Nah, bagi saya sendiri untuk menghadapinya itu seperti ini. Jadi kan tantangan itu mesti adalah dalam sebuah proses atau tujuan seperti Betul itu. banget. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang seperti itu, yang menertawakan atau yang misalkan mengolok-olok, tapi kan tidak semua teman-teman juga seperti itu. Di sisi lain ada teman-teman yang mendukung, di sisi lain ada teman-teman yang menertawakan atau mengolok-olok. Betul Nah, banget. kalau misalkan teman yang mengolok-olok, jadikan motivasi, tunjukkanlah hasilnya. Mungkin orang itu bakal lihat, nggak bakal lihat prosesnya, tapi lihat hasilnya itu. Nah, yang paling penting, yang menurut aku sangat mendukung aku ya, sangat berpengaruh lah untuk menimbulkan kesemangatan saya untuk meneruskan usaha ini, itu dari faktor keluarga. Faktor keluarga. Karena faktor keluarga itu emang yang paling utama gitu ya. Iya, benar. Kalau misalkan teman, teman mah cuma apa ya, kayak ecek-ecek gitu lah. Ecek-ecek. Yang paling utama itu keluarga. Keluarga dulu. Jadi intinya kalian jangan terlalu keterpengaruhan sama omongan orang-orang yang mengolok-olok atau yang mengejek-ejek. Tapi fokuslah dan dengarkanlah orang-orang yang memberimu motivasi sehingga memunculkan kesemangatan berjuang untuk meneruskan bisnis ini, seperti itu. Kalau aku sendiri gitu. Jadi menghiraukan omongan-omongan orang yang mengolok-olok atau yang apa namanya tuh? Mengejek gitu Ya, mengejek seperti itu. Jadi kita lihat aja hasilnya. Oke. Atau tunggu tanggal mainnya aja. Tunggu tanggal mainnya, bener banget ya. Jadi ketika ada orang yang ngejek, nggak suka dengan kita ya, sebenarnya mereka tuh bukan nggak suka ya, karena itu mereka tuh iri gitu ya. Iya, Gimana sih cara dia ini bisa melakukan hal tersebut duluan gitu ya? Tuh. Karena mereka tuh sebenarnya pengen, cuma belum ada mentalnya aja tadi ya gitu ya. Oke, nah mungkin dari Akang nih ada tips nih buat para teman-teman sobat sukses nih ya. Gimana sih cara awal nih untuk memulai bisnis nih? Boleh kan? Nah, jadi gini ya. Tipsnya kalau menurut aku sendiri ya. Tips yang pertama, jika kalian ingin bisnis itu, munculkanlah keberanian dulu. Karena itu yang paling utama. Jikalau misalkan kita gak punya rasa keberanian, nggak bakal maju ke tahap kedua. Bener banget, bener Ya. banget. Jadi itu yang poin pertama, yang paling utama, keberanian. Terus yang kedua, kesiapan dan kematangan. Seperti itu. Kalau misalkan kita sudah siap-siap benar-benar matang, atau misalkan sudah siap-siap pengen, maka laksanakan. Kalau misalkan kita masih setengah-setengah, saran aku nggak boleh. Atau mending jangan dulu lah. Soalnya memang di dunia bisnis itu sangat menguji mental kita. Wah, bener banget ya. Apalagi kalau misalkan Sangat menguji. kita dihadapi dengan kerugian, terus mental kita gak siap, udah Pasti langsung ambiar gitu ya. langsung ngeton. Ini gimana arahnya kemana ini Ya. gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu sih dari tips-tips saya. Itu pertama, keberanian. Yang kedua, kesiapan yang matang, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sobat sukses ya, sebenarnya ketika kita ingin mulai suatu bisnis itu perlu ada yang namanya keberanian gitu ya. Keberanian itu ketika teman-teman tuh tahu, ketika teman-teman tuh takut gitu. Tapi dengan keberanian teman-teman menyembunyikan hal tersebut. Teman-teman mau mencoba untuk melakukan dan melangkah gitu, mengambil keputusan yang lebih besar dengan keberanian. Karena kalau teman-teman sobat sukses lihat ya, orang-orang yang sukses saat ini, mereka juga awalnya ragu gitu, ingin mulai bisnis apa. Cuma dengan keberanian tadi teman-teman, mereka jadi punya pikiran bahwasanya nggak apa-apa nih, aku coba dulu gitu ya. Kenapa? Karena ada suatu quotes yang mengatakan musuh terbesar dari kesuksesan itu bukanlah kegagalan, tapi musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah ketakutan sebelum mencoba gitu. Maka dari itu tanamkanlah keberanian pada diri kita gitu ya. Dengan keberanian itu bukan kita nggak punya rasa takut gitu. Kita punya rasa takut tapi ditutup dengan keberanian tersebut. Luar biasa banget ya. Oke. Mungkin dari Akang nih ada pesan buat teman-teman sobat sukses, gimana caranya agar nggak ragu lagi nih kuliah itu sambil bisnis gitu, nggak ragu lagi nih
jadi mahasiswa tapi pengen punya bisnis gitu Kang. Boleh Kang? Jadi pesan yang paling utama atau pesan yang bisa diambil dari podcast ini, yang pertama, kalian itu harus benar-benar persiapin mental kalian. Mental. Itu pesan yang paling pertama, mental. Karena menurut aku sendiri emang bener banget ya, di bisnis ini mental yang paling diuji gitu. Mentalnya. Iya, mental yang paling diuji. Terus yang kedua, jikalau ada teman-teman yang mengejek atau yang tidak, atau yang enggak mendukung atau yang iri terhadap bisnis kita, jangan dengarkanlah dia atau hiraukanlah dia, tapi tunjukkan hasilnya. Seperti itu pesan dari saya. Wah, luar biasa banget ya. Oke. Buat teman-teman sobat sukses, ya, jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya UKM LIKM, karena kedepannya kita bakal ngebahas obrolan-obrolan yang gak kalah menarik nih dari obrolan kali ini nih. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.